salam hormat bagi Pak Suset dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 yaitu tentang aspek finansial. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yosefina Griselda dengan NIM 2017-864. Nah, yang pertama itu ada sumber dana. Sumber dana yang digunakan oleh kelompok kami yaitu sebesar 250 juta rupiah. Di mana 250 juta itu didapat dari patungan dari 9 orang kelompok kami, itu jumlahnya. Jadi per satu orang itu memberikan patungan sebesar 27.777.777 rupiah, 778. Nah, itu jika dikalikan 9 akan menghasilkan 250 juta rupiah. Nah, kenapa harus sebesar itu untuk modalnya? Karena di sini kita memproyeksikan bahwa target sales kita selama tahun 2020 sampai dengan 2030 itu totalnya 473.909 unit. Jadi dari unit salesnya itu juga udah ratusan ribu, makanya kita juga membutuhkan modal yang cukup besar seperti itu. Selanjutnya masuk ke total cost. Jadi di sini tuh ada aset tetap, lalu ada fixed cost, lalu ada variable cost. Nah, aset tetapnya itu terdiri dari corong, sendok stainless, timbangan digital, gelas ukur, spanduk, dan X banner, di mana totalnya itu sebesar Rp168.000. Nah, untuk aset tetap ini dibeli 2 kali, yaitu pada tahun 2020 dan pada tahun 2026. Nah, dari pembelian aset yang pertama yaitu sebesar 168.000 dibeli pada tahun 2020 dan memiliki masa manfaat hingga tahun 2025. Jadi disusutkan selama 5,5 tahun. Depresiasi pada tahun pertama yaitu 15.273. Kayak gitu. Nah, untuk tahun 2021, 2022, 3, 4, dan 5 itu sebesar 30.545, semuanya sama, dan jika dijumlah akan mendapat Rp168.000 seperti itu. Nah, untuk pembelian di tahun 2026 kami depresiasikan lagi selama 5 tahun. Jadi 168.000 dibagi 5 tahun, yang dimana per tahunnya itu terjadi depresiasi sebesar Rp33.600. Nah, metode yang kami gunakan dalam depresiasi ini adalah metode straight line. Lalu, untuk yang kedua ada fixed cost pada tahun 2020, terdiri dari gaji ketua, gaji manajer, gaji staff, kuota internet, iklan Instagram, biaya listrik, dan air, di mana total fixed cost per bulannya itu sebesar Rp3.500.000. Dan jika dikalikan 6, pada tahun 2020 yaitu 6 bulan, maka akan didapat hasil sebesar Rp21 juta. Dan untuk variabel cost-nya terdiri dari hidrogen peroksida, baking soda, oksigen bleaching agent, aquades, sarung tangan, botol plastik, dan labeling, di mana total variabel cost per bulannya ini sebesar Rp897.759. Dan jika dikalikan 6, akan didapat untuk variabel cost selama tahun 2020 itu sebesar Rp5.386.555. Nah, untuk tahun 2020 ini proyeksi salesnya itu sebesar 199 unit. Karena dari proyeksi sales yang mungkin sudah dijelaskan oleh Farda, itu dijelaskan bahwa dalam 1 bulan kelompok kami memproduksi sebanyak 1.193 unit, dan jika dibagi 6 akan mendapat hasil yaitu 199, seperti itu. Jadi untuk total cost di tahun 2020 yaitu fixed cost ditambah dengan variable cost, maka akan mendapat hasil yaitu Rp22.127 untuk 1 unit produk yang diproduksi pada tahun 2020. Nah, kalau teman-teman bingung, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel komparasinya. Jadi, awalnya rencana yang kami produksi yaitu 105% dari target sales. Kenapa? Karena kami menghendaki adanya contingency plan sebesar 5%. Di tahun 2020 kami memiliki rencana produksi sebanyak 1.193 unit, di mana target salesnya itu sebesar 1.140 unit, dan sisanya itu ada 53 unit yang tidak terjual karena kami produksinya lebih banyak daripada target salesnya, kayak gitu yang contingency plan tadi. Lalu di tahun 2021 rencana produksinya itu sebanyak 7.500 unit,
di mana produk yang terjual itu sebanyak 7.140 unit, sehingga didapat jumlah unit yang harus diproduksi pada tahun 2021 yang didapat dari 7.500 dikurang 53, yaitu sisa unit yang belum terjual di tahun 2020, seperti itu. Maka diperoleh sebanyak 7.448 unit. Kemudian didapat sisanya dari produksi bersih dikurang dengan target salesnya, yaitu didapat hasilnya 308 unit, seperti itu. Dan seterusnya sampai dengan tahun 2030. Nah, selanjutnya kita akan membahas income statement produk Kumba pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 itu net salesnya sebesar Rp28.500.000. Ini didapat dari unit sales 1.140 unit dikalikan dengan price per unitnya sebesar Rp25.000. Nah, lalu untuk cost of goods sold yaitu sebesar Rp25.224.883 yang didapat dari unit sales dikalikan dengan COGS-nya atau cost per unitnya, yaitu 1.140 dikalikan dengan 22.127 unit, seperti itu. Nah, cost of goods sold ini maksudnya sama aja dengan total cost, jadi ada fixed cost dan variable cost yang tadi udah dibahas di awal-awal, seperti itu. Nah, selanjutnya didapat perolehan gross profitnya sebesar Rp3.275.117 yang didapat dari net sales dikurang dengan cost of goods sold, seperti itu. Nah, belum selesai sampai gross profit, kita lanjut lagi ke bagian cost and expense. Nah, karena dalam produk kami hanya terdapat satu expense, yaitu depreciation. Untuk tahun 2020, depreciation expense-nya sebesar Rp15.273. Untuk mencari net income pada tahun 2020, digunakan cara gross profit dikurangi dengan cost and expense. Maka akan didapat sebesar Rp3.259.845. Itu untuk net income pada tahun 2020. Nah, lanjut ke tahun 2021. Di sini net sales-nya itu sebesar Rp178.500.000 dan cost of goods sold-nya itu Rp133.061.977, sehingga didapat gross profit-nya Rp45.438.023 dan dikurangi cost and expense-nya, yaitu depreciation expense sebesar Rp30.545, sehingga didapat net income pada tahun 2021 totalnya yaitu Rp45.407.477. Untuk unit sales dan unit COGS pada tahun 2021 itu sebanyak 7.140 unit dan seterusnya hingga tahun 2030, seperti itu. Selanjutnya ada statement of cash flows dari produk Kumba. Nah, untuk menyusun laporan arus kas perusahaan itu terdapat dua metode, yaitu yang pertama, ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Di sini kami akan menggunakan metode langsung, yaitu terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama, ada operating activities, lalu yang ketiga ada investing activities, lalu yang ketiga ada financing activities. Nah, untuk produk kami, laporan arus kas pada tahun 2020-nya, dari operating activities didapat bahwa net income yang tadi terdapat pada income statement tahun 2020 sebesar Rp3.259.845, lalu dikurangi dengan depreciation expense, yaitu sebesar Rp15.273, sehingga didapat net cash yang diberikan oleh operating activities itu sebesar Rp3.275.117. Itu didapat dari net income ditambahkan dengan depreciation expense. Nah, dari sini kita tahu bahwa terjadi net increase in cash pada tahun 2020, di mana totalnya masih sama karena tidak ada investing and financing activities, sehingga totalnya Rp3.275.117. Lalu untuk di tahun 2021, teman-teman bisa lihat di sini. Ini net income-nya sama, diambil dari income statement yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Itu net income pada tahun 2021 sebesar Rp45.407.477. Nah, ditambahkan dengan depreciation expense-nya sebesar Rp30.545,
Seperti itu. Net cash yang diberikan dalam operating activities tahun 2021 itu sebesar Rp45.438.023. Seperti itu, karena investing and financing activitiesnya tidak ada selama tahun 2020 sampai dengan 2030, maka net cash yang diberikan dari investing maupun financing activities itu sama dengan 0. Sehingga net increase in cash-nya sama, yaitu Rp45.438.023. Nah, cash at the beginning period-nya ini diambil dari cash at end period 2020. Tadi itu kan dapat Rp3.275.117. Nah, karena itu di akhir tahun 2020 kemudian dimasukkan menjadi kas yang ada pada awal tahun 2021, seperti itu. Nah, makanya di sini cash at the beginning periodnya Rp3.275.117. Nah, sehingga didapat cash pada akhir periode tahun 2021 itu sebesar Rp48.713.140. Itu hasil dari net increase in cash ditambah dengan cash at beginning period, dan seterusnya sampai dengan pada tahun 2030. Selanjutnya ada perhitungan break even point. Nah, break even point produk kumbah, total fixed cost-nya itu kan Rp21 juta dan harga jual per unitnya Rp25.000. Nah, variable cost-nya itu sebesar Rp4.517 per unit. Nah, untuk break even point-nya itu rumusnya total fixed cost per harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unitnya. Total fixed cost-nya itu Rp21 juta, lalu dibagi dengan harga jual per unit Rp25.000 dikurang dengan variable cost per unitnya sebesar Rp4.517. Lalu didapat BPN unitnya sebanyak 1025,24 unit. Nah, sehingga kalau kami bulatkan itu menjadi 1025 unit, seperti itu. Nah, untuk BPN currency-nya besar Rp25.631.045,07. Ini didapat dari BPN unit dikalikan dengan harga jual per unitnya, seperti itu. Selanjutnya ada payback period dari produk kumbah. Ada investasi awal sebesar Rp250 juta, lalu didapat profit dari tahun 2020 sebesar Rp3.275.117. Nah, itu jika dikurangi mendapat hasil masih ada sisa investasi pada tahun 2021 sebesar Rp246.724.882. Nah, karena masih ada sisa, maka kami kurangkan lagi dari profit tahun 2021, yaitu sebesar Rp45.438.022. Nah, dari Rp250 juta ini masih terdapat sisa, yaitu sebesar Rp201.286.860.000. Nah, karena masih sisa, kami kurangkan lagi dengan profit tahun 2022, yaitu sebesar Rp142.412.972. Karena masih sisa sebesar Rp58.873.887, maka kami kurangkan lagi pada profit tahun 2023, yaitu sebesar Rp255.777.270, dan ini sudah cukup tercover dari investasi awal kami. Maka didapat payback periodnya itu 3 tahun 2 bulan 23 hari. Dari caranya, sisa investasi yang belum tercover yaitu Rp58.873.887 dibagi profit tahun 2024, yaitu sebesar Rp255.777.270. Sehingga dana investasi awal sebesar Rp250 juta dapat tercover selama 3 tahun 2 bulan 23 hari. Selanjutnya ada net present value. Rumusnya seperti teman-teman bisa lihat di slide ini, itu kita akan menghitung present value dari cash flow yang terjadi selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Nah, untuk cash flow-nya ini diambil dari net increase in cash flow yang tadi ada di laporan arus kas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, diskon faktornya di sini kita menggunakan asumsi 6%, kayak gitu. Nah, sehingga didapat bahwa present value of cash flow pada tahun 2020 itu sebesar Rp3.089.733. Dan jika ditotal, keseluruhan present value dari cash flow selama tahun 2020 sampai dengan 2030
itu sebanyak 4.142.944.431 rupiah. Nah, kalau kita hitung NPV-nya itu dari total present value of cash flow tersebut dikurangi dengan modal patungan dari seluruh anggota kelompok, yaitu sebanyak 250 juta rupiah, sehingga didapat hasilnya 3.892.944.431 rupiah. Seperti itu. Nah, di sini NPV-nya lebih dari sama dengan 0, yang artinya proyek investasi ini layak diterima atau layak dijalankan. Selanjutnya ada perhitungan IRR, di mana ini masih menggunakan NPV yang tadi sebelumnya sudah dihitung. Nah, NPV yang tadi tersebut digunakan sebagai NPV 1. Sehingga kita lanjut hitung NPV yang keduanya. Di sini kita asumsikan bahwa diskon faktornya 60%. Nah, di sini kita masukkan nih diskon faktornya 60%, lalu tinggal dikalikan cash flow-nya masih sama kayak yang sebelumnya, sehingga didapat present value of cash flow pada tahun 2020 sebesar 2.046.948 rupiah, sehingga di total bahwa present value dari NPV yang kedua ini sebesar 241.014.198 rupiah. Dan jika dikurangi dengan investasi awal sebesar 250 juta, yaitu akan mendapat investasi keseluruhannya minus 8.985.802 rupiah. Langsung saja kita masukkan ke rumus IRR-nya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk rumus IRR-nya itu I1 plus I2 dikurang dengan I1 dikalikan dengan NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2. Nah, I di sini maksudnya adalah discount factor, di mana I1 6% dan I2 itu 60%, seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja ke rumus dan akan diperoleh bahwa IRR-nya adalah 59,88%. Seperti itu. Sehingga didapat kesimpulan bahwa kelayakan suatu proyek dapat didekati dengan mempertimbangkan nilai IRR sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai IRR sama atau lebih besar dari nilai tingkat suku bunganya, maka proyek tersebut layak untuk dikerjakan. Lalu yang kedua, apabila nilai IRR lebih kecil atau kurang dari tingkat suku bunganya, maka proyek tersebut dinyatakan tidak layak untuk dikerjakan. Di sini IRR-nya lebih besar daripada tingkat suku bunga, yaitu IRR 59,88% dan tingkat suku bunganya itu 6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak dijalankan atau layak untuk dikerjakan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Airin dan Lavenia.